Mungkin masyarakat ada yang sadar atau enggak, kita lagi dipimpin oleh keturunan dari Asataka. Menarik, baik legislatifnya kan gitu, ini senior sekali, dan eksekutifnya. Jiro Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini Jiro Lupa untuk ngobrol dengan Mas Bambang Irawan alias Mas BI. Kita mau ngobrol soal banyak hal tentang Purbalingga, Mas. Siap. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Bung bangkit Wisnu. Alhamdulillah. Ini Mas, kita ngobrol soal Mas Iwan, Mas BI ya sekarang ya. Mas BI itu sudah masuk ke dunia politik 2003 ya? Iya, 2003 sampai sekarang berarti sudah berapa tahun? Ya, 17 tahun lah. 17 tahun. Gimana rasanya Mas jadi anak muda yang kemudian terjun ke politik? Ngapain ini anak muda ke politik gitu? Jadi pertama tentunya ada alasan untuk kami masuk di politik. Yang pertama tentunya kita berbicaranya tentang ideologis. Berikutnya ada sebuah kalimat yang sangat bijak. Kalau kita kepengen mewarnai, apalagi merubah sistem, mau tidak mau harus masuk dalam sistem. Harus masuk sistem. Kita melihat dalam aturan kita, regulasi jelas bahwa pilar demokrasi kita adalah partai politik. Oleh karenanya tentunya, karena memang ideologi kami, saya kecenderungannya di PDI Perjuangan, saya mengawali dari 2003 pertama kali saya masuk. Oke. 2003 saya masuk, itu dari tingkat desa, Mas. Dari desa, setelah itu 2005 saya jadi ketua tingkat kecamatan, Kecamatan Bojongsari waktu itu. Terus 10 tahun itu saya. 10 tahun, terus alhamdulillah saya 2009 berarti. Pertama kali saya masuk menjadi anggota dewan, alhamdulillah baru pertama nyalon langsung masuk di DPRD Kabupaten Purbalingga. Iya. Masih ketua PAC juga saya. Nah, dalam perjalanan yang kedua itu terus akhirnya ada konvercat kalau di kami, ada pilihan kepengurusan baru. Kami masuklah di situ dan saya terpilih menjadi sekretaris DPC. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini berarti terakhir dikukuhkan lagi kurang lebih 1 tahun yang lalu saya ketua DPC PDI Perjuangan. Langsung oleh Bu Mega. Yes. Rasanya gimana Mas ditunjukkan orang yang sangat berpengalaman di politik Indonesia gitu? Yang pertama tentunya syukur. Saya harus memberikan ataupun mengucapkan syukur yang luar biasa pada Allah tentunya, dan berikutnya rasa bangga. Ingatase inyong begitu. Ingatase saya bisa berkiprah lebih banyak, lebih luas di Purbalingga khususnya, termasuk kami mempunyai banyak saudara, mempunyai banyak jaringan baik tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat. Alhamdulillah ini luar biasa. Nah, ini salah satu untuk modal kita untuk bagaimana caranya dengan kemampuan keuangan kabupaten yang relatif tidak sebegitu besarnya, itu untuk bisa mengajak dan berkomunikasi dengan para elit-elit partai di sana yang notabene beliau mempunyai peran untuk sekiranya dana-dana bisa masuk ke Purbalingga, gitu Mas. Oke. Mas, orang bilang kan anak muda nih kan apatis tuh ya kalau ngomong politik itu kotor gitu. Sekotor itu Mas? Waduh, kalau saya malah cenderungnya begini Mas. Tidak ada satu ilmu politik yang mengajarkan sebuah keburukan. Salah satu contoh, tidak ada satupun partai politik di Indonesia ini yang ADART-nya itu jelek. Tidak ada. Seandainya itu toh terjadi sebuah keburukan, saya meyakini itu personalitinya ya. Hanya caranya saja. Politik itu bukan untuk saling membunuh, tidak. Tetapi untuk saling mensupport agar bagaimana kiranya dalam posisi kita, ya kayak contohnya sekarang, aku nang Purbalingga nih, ya otomatis dalam posisi saya di Purbalingga, bagaimana kita ikut serta untuk bagaimana Purbalingga menjadi lebih baik. Ya tentunya dalam hal ini karena kapasitas kami sekarang kebetulan dari partai terus masuk ke DPRD gitu, ya membantu bagaimana bersama dengan Bupati untuk Purbalingganya ini semakin baik. Berarti memang orangnya ya? Saya meyakini itu. Bukan karena politiknya sendiri? Oh tidak. Politik itu mengajarkan sebuah strategi. Menurut saya itu memang betul yang diasah adalah rasio. Rasio, tetapi menurut kami kalau orang, apalagi mohon maaf, kalau orang mempunyai keimanan, ya saya pikir yang harus kaidah-kaidah yang harus kita hindarkan ya bagaimana amar ma'ruf nahi munkar kita bisa jalankan. Jadi nasionalis itu tidak dalam artian tidak agamis Mas.
Jadi alangkah Bukan indah. sekuler, Oh bukan- tidak. tidak ada. Alangkah indahnya seandainya politisi itu agamis. Ah. Pengertiannya kita masih ingat sama Tuhan, kita masih ingat sama Allah. Oleh karenanya apa yang kita lakukan tentunya harapannya di luar dari habluminanas kita menjalankan tugas dengan baik, habluminallahnya kita berupaya untuk yang paling benar saja. Itu saja. Oke. Jadi kalau saya lihat kan Mas B ini kan dari atas itu kan ya, kita ngomong benih gitu kan, kalau benihnya baik kan sampai bawahnya baik gitu ya. Amin. Terus buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Amin. Amin. Apakah memang ada hubungan Mas? Kita kan orang itu banyak kan nggak tahu ya bahwa keluarga Santaka itu sampai sekarang masih ada tuh di Purbalingga. Terus orangnya juga bisa dibilang berprestasi kan, termasuk kakaknya itu kan Mas Ruli, Mas di Ruli. di mana Mas? Di Direktur Pertamina. Direktur Pertamina, Iya. salah satu direktur Iya. Pertamina. Yang terakhir dilantik sama Jadi Erick Thohir KAI kan? ya sama Erick Thohir. Nah, tapi yang menonjol kan Mas Iwan nih, kalau ngomong politik kan gitu. Oh, Sampai iya, sekarang kan iya, gitu kan iya. ngomong politik. Ada hubungan Mas, atau terinspirasi mungkin dari leluhur. Oh, leluhurku yang bangun Purbalingga, aku harus kayak gini. Nggih, yang pasti begini. Kalau bercerita, kalau di bahasa Purbalingga ini mungkin terah kali ya. Yang Iya. dimaksud kayak gitu kan. Iya, biasanya orang. Kalau saya meyakini memang begini Mas. Yang pertama bahwa di Islam pun ada yang namanya nasab. Oke. Nasab itu apapun tidak bisa kita munafikan. Ah, Adanya saya ya karena ada orang tua saya. Orang tua saya adanya karena ada neneknya saya toh. betul. Jadi apapun nasab itu tidak mungkin saya akan hilang, tidak mungkin, tidak mungkin. Tetapi kembali lagi, baik dan buruknya itu tergantung dari diri kita bukan yang lain. Saya secara pribadi sangat merasa dalam sejarah yang kami miliki dalam keluarga kami diingatkan oleh orang tua kami tentunya bahwa nasib kamu itu ada di diri kamu. Kalau kamu punya dapat cerita leluhur kamu baik, mudah-mudahan benar. Dan berikutnya cara mempertahankan adalah bagaimana kamu melakukan ke depan untuk lebih baik. Lah, bercerita tentang Purbalingga tentunya. Iya. Saya sangat terobsesi, saya sangat mempunyai mimpi yang luar biasa. Insya Allah saya ingin jadi orang muslim yang betul Pak. Di saat salah satu doa orang tua adalah mendoakan punya anak yang soleh-solehah. Oke. Karena modal orang meninggal itu adalah doa anak cucunya toh. Betul. Nah, saya merasa dengan keterbatasan saya, dengan segala kekurangan saya, doa saya ke leluhur saya masih kurang Mas. Tetapi seandainya saya diberikan sebuah ruang seperti alhamdulillah sekarang yang Allah paling ke saya titipan ini, dan saya maknai ini sebuah ujian, dengan kami bisa melakukan membuat yang terbaik dari apa yang beliau pernah rintis di Purbalingga. Karena alhamdulillah nenek moyang kami dari Hayang Arsantaka dan saya buyut dari Hayang Dipokusumo 5 memang betul. Memang betul, saya tidak memunafikan itu. Sejarah saya memang seperti itu. Oleh karenanya, yang menjadi spirit saya sekarang ini, saya kepingin beliau yang sudah semare di sana itu tersenyum. Melihat anak cucunya waras. Waras dengan apa yang beliau bangun ini. Iya. Terus kita semakin support anak cucunya ini membangun untuk lebih baik lagi. Itu saja Mas. Itu saja. Dan harapan kami mudah-mudahan ini bermanfaat dengan selebih baiknya Purbalingga ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Purbalingga secara umum. Kalau Mas Beni sendiri pasti punya visi dong, misalnya Oh, iya. ini Purbalingga udah bentukannya seperti ini. Ini. Kayak tadi mimpi. Sebenarnya kayak apa sih Mas yang dikejar sama Mas Iya. kalau ngomong Purbalingga? Saya meyakini semua orang hidup itu pasti yang akan goalnya yang dicari adalah sebuah kebahagiaan. Tetapi untuk menuju ke sebuah kebahagiaan tentunya ada sebuah rasa kenyamanan terlebih dahulu sebelum itu. Sebelum menuju rasa nyaman tentunya di belakangnya ada lagi kesejahteraan tentunya. Ya. Lah dalam konteks pemerintahan siapapun saya meyakini, apalagi saya alhamdulillah mulai tahun 2019 kemarin Oh, ini, kemarin ya. alhamdulillah saya diparingi kesempatan untuk duduk menjadi ketua dewan setelah 16 tahun loh Mas. 16 tahun Iya, ya. jadi ini tutuladan ini Iya. ujuk-ujuk, tetapi ini adalah sebuah proses yang menurut kami proses politik yang memang harus kami lakukan seperti itu. Posisi sekarang dikejar Mas dari dulu. Apa ini sama sekali nggak kebayang posisi? Mas, saya itu terinspirasi pendiri bangsa kita. Mimpilah kau setinggi langit, di saat kau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Pengertiannya, saya sangat sederhana. Mimpi itu gratis, Mas. Ya.
Ayolah mimpi setinggi-tingginya lah. Katanya zaman now begitu. Milenial harus kayak gitu. Tetapi yang tidak kalah penting adalah jangan cuma pandai bermimpi. Tapi kejarlah mimpi itu dan dapatkan apa yang kita cari itu. Alhamdulillah ini kita jalan. Jangan cuma tidur ya Mas. Oh iya. Lah saya mengikhtiari dengan saya mencoba melakukan yang terbaik. Iya. Ya sesuai dalam keparteannya, sesuai dengan mekanisme kepartean kami. Di dalam lembaga kita DPRD Kabupaten Purbalingga, bagaimana kita bisa menjalankan aturan-aturan itu dengan benar. Alhamdulillah, ini saya kelas 3, ini periode ketiga saya menjadi anggota Dewan. Iya. Beban nggak Mas jadi keturunan pendiri Purbalingga? Orang sudah melihat Mas BI kayak keturunan gitu kan, pendiri Purbalingga. Beban nggak? Menurut saya tidak, Mas. Kenapa harus terbebani dengan itu? Justru ini menjadi motivasi diri saya untuk melakukan yang lebih baik daripada orang lain. Karena kalau dicerita tentang kecintaan Purbalingga, saya menjamin Mas, saya sangat amat cinta Purbalingga. Jadi saya sangat ingin sekali bagaimana Purbalingga ini seperti yang dicita-citakan para pendiri kita ini. Ya untuk bagaimana masyarakat Purbalingga itu bahagia dengan konsep-konsep yang tadi urutannya yang tadi saya sampaikan. Mas, anak ada yang suka politik nggak? Nggak ada, Mas. Nah, Mas. Ya, yang pertama memang dari dulu orang tua kami pun tidak mengarahkan kami nih. Sama Jadi sekali nggak pernah nggak? diceritain ini dulu nenek kamu, kakek kamu. gitu. Oh, enggak, boten. Tidak. Cuma yang beliau sampaikan bahwa hidup itu harus kita jalani. Hidup yang baik itu harus kita niati dengan niat yang baik. Pasti hasilnya akan bagus. Apalagi laki-laki, ayo dong tempur. Katanya hidup itu perjuangan. Jadi jangan pernah tidur itu. Akhirnya saya punya kesempatan ini. Saya dari kecil, beliau di Candi Wulan. Oh, saya wong desa nih, Mas. Candi Wulan itu Kutasari ya? Iya. Naik ke atas. Iya. Orang tua kami di sana di Candi Wulan. Kami berdelapan. Putranya bapak itu 8. Mas Iwan dan Mas BI Ketujuh saya ketujuh. Ini anak laki-laki paling kecil karena saya punya adik perempuan ini satu. Pitu itu 7 itu katanya. Pitu lungal ya. Filosofinya luar biasa Mas. Nah, kebetulan kami dari kecil di Jalan Dipokusumo, di rumah sini. Jalan Dipokusumo sini. Terus berikutnya setelah kita sudah cukup dewasa, kami merantau lah, suruh ke Jakarta dulu. Katanya kalau kepengin, iya saya 7 tahun di sana. Ngapain Mas? Ya di sana sekolah, kalau nyambi-nyambi yang lain lah begitu. Nyambi dolan. Paling tidak kami mengenal hidup kayak apa sih sebetulnya maknanya. Ya di situ. Kata orang tua kami, kalau di Jakarta itu tuntutannya adalah di saat bangun tidur di situ setelah sholat subuh langsung lari. Nggak ada waktu untuk ngopi, nggak ada waktu untuk merokok, nggak ada waktu untuk ngobrol, tapi lari. Karena rezeki itu walaupun sudah disiapkan Allah itu tidak mungkin dia akan datang sendiri, harus kita dekati. Setelah kita dekati ya kita dapetin. Tapi gitulah kurang lebih lah. Itu pelajaran yang berharga. Jadi sekali lagi di orang tua kami tidak pernah ada sebuah doktrin yang menyampaikan ke diri saya, termasuk 8 bersaudara dari kami, besok saya doakan kamu jadi pemimpin Purbalingga. Enggak. Tidak ada. Tetapi beliau yang doakan, ya Allah, saya kepengen anak keturunan hamba menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Itu saja, umum saja. Ya memang tuntutannya adalah itu. Iya toh, intinya kayak gitu. Kebahagiaan wong tua kan nek weruh anak putune kuwi dadi bener, dadi sehat. Kan intinya begitu. Berarti Mas BI juga nggak tertarik mendorong anak-anak. Ini kan posisi DPRD ya Mas ya. Ketua DPC juga sangat strategis dong untuk mendorong trah-trah selanjutnya gitu. Betul. Sampai hari ini saya memang mengenalkan, saya kebetulan alhamdulillah diparingi titipan anak 2, 1 perempuan yang insya Allah ini mau masuk kuliah, terus yang kedua laki-laki ini mau masuk SMA. Kuliah mana Mas rencananya? Nah ini kepengen deket-deket aja lah. Terus berikutnya saya diparingi yang ketiga, tetapi ternyata Allah lebih sayang akhirnya dibunuh di usia 4 bulan. Lah saya menyampaikan ke anak-anak saya, ini profesi ayah kamu. Ini pekerjaan ayah kamu, konsekuensinya adalah seperti ini. Saya mengarahkan anak-anak saya untuk paham tentang politik dan ilmu politik. Tetapi saya meminta kepada anak-anak saya, jadilah kamu harus lebih baik daripada ayah kamu. Dan kalau memungkinkan, tidak usah kamu berpolitik. Kenapa Mas? Karena saya sendiri kan juga nggak ngerti juga. Ini kan passion ya. Ini kembali lagi bahwa yang namanya menurut kami yang namanya politik itu bukan hanya modal
nyalon, habis dipilih jadi, bar jadi jagong menang, nampak gaji, antuk-antuk tok. Oh enggak begitu. Turu ya. Percuma nom umure nek cuma seperti itu doang. Lah alhamdulillah saya efektif jadi anggota cuma sebentar, Mas. Oke. Jadi di 2009 saya begitu jadi anggota dewan itu kurang lebih antara 8 bulan. Setelah itu saya menjadi ketua komisi C. Ingat Mas ini. Komisi C itu membidangi pendidikan sama kesehatan waktu itu. Kalau nggak salah saya pernah ketemu sama Mas Panji. Terus setelah itu jalan. Nah, dalam proses jalan ini alhamdulillah hampir seluruh raperda yang ada di Purbalingga ketua pansusnya pasti saya, Mas. Di periode 2009 sampai dengan 2019 ini saya efektif rekor ini, Mas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya tentunya saya meyakini teman-teman melihat tentang kapasitas, tentang kemampuan dalam kita menguasai masalah, intinya itu saja. Jadi saya pikir dimanapun tempat kita bekerja, di luar dari itu rumah yang namanya politik kek, dagang kek, apa kek, dan lain sebagainya, yang utama dan pertama tentunya profesional yang harus menjadi utama. Terus berikutnya, ya kita punya kapasitas itu. Tentu rasa-rasalan, langsung penting jokong, wah enggak. Jokong jadi pejabat terus ngomong, oh enggak. Sama no, tidak begitu, Bos. Tapi nggak kecewa, Mas, kalau misalnya anak keturunan nggak ada yang tertarik politik? Menurut saya, Mas, tidak ada satu orang tua pun yang mampu untuk menjadikan anak menjadi apapun. Tugas orang tua itu hanya mengantarkan anak, mengarahkan anak. Karena kembali lagi Allah sudah mentakdirkan. Jadi kita hanya ngikutin saja, mengikhtiari saja. Anak-anak pasti punya keinginan sendiri-sendiri. Saya tidak mau menjadikan anak saya itu robot bagi orang tuanya. Iya, kan orang tua sudah nyiapin jalur, Mas, jalur politik yang sangat luar biasa. Menurut saya ini bukan arena jalur-jaluran. Oh, gitu. Ya saya pikir yang namanya politik ini ya rumah kami berapresiasi untuk menyampaikan sebuah ideologi gitu, untuk menyampaikan sebuah pandangan politik kami dengan semua rumah-rumah yang ada di sini. Tidak bukan ada urusannya dengan keluarga, nggak ada, Mas. Wonten tidak ada. Iya. Kalau seperti itu gampang aja saya masukin istri saya jadi ketua PAC, besok nyalon. Nggak ada saya sampai hari ini kepengen begitu, wonten. Nggak ada saya. Luar biasa ya. Sekarang loh, Mas. Orang sudah bangun jalur politik itu kan susah, meskipun bisa ngomong siapapun bisa masuk politik toh. Tapi memang jalur itu kan dibangunnya berat gitu kan. Kayak kita bikin jalur tembus ke hutan mana kan berat banget, Mas. Mas, BI aja 16 tahun kan. Prosesnya lama banget. Tapi yang unik, Mas, yang unik dari Purbalingga sekarang 1 tahun terakhir deh. Kita itu tanpa sadar, mungkin masyarakat ada yang sadar atau enggak, kita lagi dipimpin oleh keturunan dari Asataka. Menarik, baik legislatifnya kan gitu, ini senior sekali, dan eksekutifnya. Gimana, Mas, melihat fenomena ini? Fenomena yang menurut saya tanda alam yang unik gitu. Iya. Jarang banget. Jadi memang sebetulnya begini ya. Kalau kita bercerita sebetulnya ginilah. Saya berpikir jangan pernah seorang politisi ini meninggalkan sebuah keimanannya, keyakinannya. Bahwa tidak ada perkara di dunia ini yang ijik-ijik kebetulan, tidak ada. Sepakat, Mas. Semua saya yakin atas desain, atas sejonnya Gusti Allah. Tetapi manusia ini memang mengikhtiari itu. Lah bercerita tentang fenomena yang terakhir itu. Tentunya saya dengan ini kebetulan keponakan memang betul ya. Memang keponakan iya. Karena anak kakak saya nomor 1. Siapa ya, Mas? Oh, kalau di luar dinas ya Om ke saya. Iya kan? Sekarang ya, Pak ya. Oh iya, tetap sama. Saya kalau dalam kedinasan ya tetap Pak Ketua, saya Ibu Bupati lah kayaknya mereka profesional begitu, Bos. Lah, tetapi kembali lagi, bukan kami menyiapkan kapling itu untuk keluarga, keponakan, anak dan lain sebagainya. Kalau seandainya dalam saya posisi seperti sekarang, Mas Bangkit tadi dikatakan sudah berkarir begini, ya tentunya saya yang akan saya dahulukan. Kalau nggak bini saya ya anak saya toh. Betul. Lah, tetapi kenyataannya tidak. Kenyataannya yang saya lakukan sekarang ini, saya kepengen profesional ini bahwa yang namanya PDI Perjuangan bukan PT, bukan partainya keluarga Bambang Irawan, bukan. Ini adalah rumah ideologis yang kebetulan saya ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan rekomendasi itu untuk mengkoordinir Purbalingga. Lah masalah, alhamdulillah, yang di satu sisi saudara, saya tidak bisa memunafikan itu memang keponakan saya, yang notabene anak saya. Iya. Saya tidak bisa memunafikan itu, tetapi yang perlu diingat,
Demi Tuhan saya sampaikan ke bupati yang notabene saya menyampaikan dalam kapasitas pribadi. Ayo, ini kita harus prihatin. Karena semakin seperti ini, kondisinya seperti ini, ternyata Allah ini memberikan ujian yang luar biasa berat. Allah mempertontonkan ini dan memberikan tes ke kita untuk memberikan yang terbaik untuk warga Purbalingga. Dan sama yang saya sampaikan di awal tadi, sangatlah bangga, sangatlah tersenyumlah leluhur kita yang ada di sana, di Pesarian Harsantaka, di Pesarian Giri Cendana, di saat melihat anak cucunya ini bisa melakukan tugas dengan baik, apalagi bisa merawat apa yang beliau pernah bangun. Itu saja, Mas. Bahwa yang namanya Bu Tiwi ini memang kamarnya di sana. Oke. Dan saya memang kamarnya di sini. Bukan karena ngalah sedulur. Oh, enggak ada. Tapi memang Karena kami tidak bertarung, kenapa harus kalah?